Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas soal UTS Matematika Diskrit 1 tahun ini. Jadi ujiannya sudah kemarin Senin pagi dilaksanakan secara online, sangat bagus sekali. Tidak ada yang terlambat. Jadi saya ingin mengapresiasi ketepatan waktu dari adik-adik mahasiswa semuanya. Oke. Nah, untuk video pembahasannya, jadi kan itu ada 3 soal, masing-masing soal itu beranak jadi 2. Jadi untuk pembahasannya pun juga saya akan pecah jadi 3. Jadi untuk video kali ini saya ingin fokus untuk yang induksi matematika, yaitu nomor 1. Oke. Nah, kita langsung saja. Nah, apa itu induksi matematika? Nah, kita start dulu untuk kasus yang sederhana untuk yang bilangan asli. Jadi, misalkan untuk setiap bilangan asli n, kita punya pernyataan Sn. Jadi, kita ingin menunjukkan Sn itu benar untuk setiap bilangan asli n. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama ditunjukkan S1 benar. Jadi, kita punya starter awalnya S1, ditunjukkan dulu benar. Nah, selanjutnya kita tunjukkan implikasi yang kedua ini itu benar. Jadi jika Sn benar untuk n sama dengan k, jadi diasumsikan Sk itu benar, maka Sn benar untuk n sama dengan k plus 1. Berarti ditunjukkan Sk plus 1 itu benar. Jadi implikasinya adalah jika Sk benar, maka Sk plus 1 benar. Itu target yang harus ditunjukkan. Nah, dengan cara ini berarti ketika S1 benar dengan implikasi yang kedua, berarti S2-nya jadi benar, ya kan? Nah, ketika S2 benar, berarti jadi S3-nya benar. Kalau S3-nya benar, berarti selanjutnya S4-nya juga benar, kan? Dan seterusnya. Berarti kita bisa simpulkan Sn itu benar untuk setiap bilangan asli n. Itu untuk yang kasus paling sederhana. Jadi induksi matematika itu juga bisa dikembangkan lagi, tidak hanya untuk yang bilangan asli, tetapi juga bisa starternya misalkan dari negatif pun juga bisa. Itu pengembangan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya ingin share sedikit tentang common mistake yang sebenarnya ya bisa dikatakan wajar lah untuk mahasiswa S1 ya, dan kadang-kadang dilakukan juga beberapa mahasiswa, tidak banyak, tetapi ya langkah lebih baiknya kan, namanya juga mistake kan, kalau bisa kita hindari. Jadi saya ingin share sesuatu yang harus kita hindari, jangan dilakukan, dan bagaimana untuk mengantisipasinya. Caranya antisipasi itu kan juga penting kan. Oke. Jadi saya berikan contoh di sini. Nah, ini jawaban salah satu mahasiswa. Buktikan dengan induksi untuk setiap n bilangan bulat positif, 13 habis membagi 100 pangkat n dikurang 16 pangkat n. Jadi basisnya oke. Start dari n sama dengan 1 itu oke, karena di sini kan n bilangan bulat positif ya. Nah, induksi oke, diasumsikan ini. Nah, setelah itu yang pertama yang ingin saya note di sini, jadi akan ditunjukkan benar ini Sk plus 1 pernyataannya, tetapi nah di sini bisa dilihat ya, tiba-tiba sudah diklaim dari awal. Jadi ya terus apa yang mau ditunjukkan kalau seperti itu? Ini kan ibaratnya kalau misalkan kita mau pergi dari rumah ke kampus, ke UGM. Nah, kita ingin mencari jalan dari rumah ke kampus itu lewat mana, selanjutnya sampai kampus. Nah, tetapi kita startnya itu dari kampus, ya kan, berarti kalau sudah di kampus ya sudah kan, ngapain mencari jalan dari sini ke sini ya. Nah, jadi itu jadi kurang tepat. Oke ya. Nah, yang kedua saya bisa melihat di sini jadi bisa dilihat ya di bagian bawah ini. Nah, kalau melihat ini dari atas sampai ke sini, apa perbedaannya kan? Dan ini terjadi karena definisi dari membagi habis kurang jelas. Jadi dari sini kan juga
membagi habis itu maknanya apa kan? Jadi kurang jelas. Jadi bisa dikatakan apa yang ingin ditunjukkan itu masih belum jelas terlihat di situ. Nah, karena yang mau ditunjukkan belum jelas, alatnya juga di situ masih belum jelas. Jadi bisa dilihat ya impact-nya tadi ya. Karena targetnya belum terdefinisi clear di mana. Kayak misalkan saya berikan contoh tadi dari rumah ke UGM, UGM-nya kemana kan masih belum tahu. Terus yang akan digunakan itu juga masih belum clear. Jadi langkah-langkah pembuktiannya juga jadi bias. Jadi kurang bisa terlihat dengan baik. Ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi ya ini terus apa bedanya kan dengan yang atas kan? Ini sampai bawah kan. Jadi kalau misalkan ini dijelaskan dengan lisan mungkin akan lebih baik. Tetapi ya yang perlu diperhatikan ada beberapa kasus di mana kita harus menunjukkan sesuatu itu lewat tulisan. Jadi kayak misalkan ujian itu kan lewat tulisan. Nah, kalau lewat tulisan kan ya harus bisa menjelaskan semuanya dengan jelas mungkin. Oke ya. Jadi bagaimana cara untuk menulisnya dengan lebih proper. Jadi harapannya dengan saya menunjukkan seperti ini itu tidak berkecil hati ya. Jadi malah harapannya itu bisa untuk belajar, terus selanjutnya untuk mata kuliah selanjutnya yang lain itu bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Jadi ya saya harap jangan berkecil hati untuk yang mengerjakan seperti itu tadi, dan saya harap semuanya juga bisa belajar, jadi jangan sampai terulang. Oke, bagaimana cara menunjukkannya yang lebih proper? Jadi pertanyaannya yang pertama, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa untuk setiap n bilangan bulat positif 13 habis membagi 100 pangkat n dikurang 61 pangkat n. Oke ya, start dari basis induksinya. Jadi pernyataan Sn di sini saya tidak menggunakan sama dengan, karena ini kan Sn itu pernyataan kan, bukan kesamaan. Jadi kalau Sn sama dengan sesuatu itu kan ya, atau kalau tidak ya titik 2 sama dengan didefinisikan sesuatu, itu juga masih bisa diterima. Nah, akan ditunjukkan S1 itu benar. Jadi ketika n-nya sama dengan 1 di sini diperoleh 100 pangkat 1 dikurang 61 pangkat 1 itu sama dengan 39. Nah, 39 ini bisa dinyatakan dalam 13 dikalikan sesuatu, yang sesuatunya itu bilangan bulat kan? Nah, berarti diperoleh di sini 13 habis membagi yang ini kan? Ya enggak? Jadi pernyataan S1 itu benar. Nah, selanjutnya diasumsikan SK benar. SK benar artinya apa? 13 habis membagi 100 pangkat K, di sini kan diganti K kan, berarti dikurang 61 pangkat K. Oke ya. Nah, artinya apa? Jadi harus dijelaskan karena alat ini yang akan kita gunakan. Artinya terdapat suatu bilangan bulat sedemikian hingga bentuk ini dapat dinyatakan dalam 13 dikalikan bilangan tersebut. Itu alat kita. Nah, apa targetnya? Kita akan menunjukkan SK plus 1 benar. Nah, target ini maknanya apa? Berarti kan 13 habis membagi 100 pangkat K plus 1 dikurang 61 pangkat K plus 1. Ini target. Karena target jangan digunakan di depan. Oke ya. Jadi kita punya ini, kita akan nyatakan dalam 13 kali sesuatu. Dan sesuatunya harus bulat. Oke, jadi 100 pangkat K plus 1 itu sama saja 100 dikali 100 pangkat K. Terus yang ini, ya sama kan. 61 pangkat K plus 1 kan jadi 61 dikali 61 pangkat K. Nah, 100-nya bisa dipecah jadi 2. Bisa dijadikan 39 ditambah 61, ya kan. Nah, yang 39 jadi ini, 61 di sini kan. Nah, karena ini sama-sama ada 61, pakai distributifnya. Nah, selanjutnya 13 itu 39 di sini dapat dinyatakan dalam 13 kali 3. Jadi 13-nya keluar kan tinggal ini. Nah, yang ini bisa dilihat ya di sini ya. Ini kan sama saja 13 kali sesuatu kan. Nah, 13-nya juga keluar. Jadi tinggal 61 dikali A. Dan bisa dilihat di sini 3 itu bulat. 100 pangkat K juga bulat, dikalikan juga bulat.
Nah, di sini 61 itu bulat, dikali bilangan bulat juga bulat. Berarti ini juga bulat, ya kan? Nah, ini juga bilangan bulat. Jadi, kita bisa menyatakan di sini ya, kita sudah berhasil untuk menyatakan 100 pangkat K plus 1 dikurang 61 pangkat K plus 1 dalam bentuk 13 dikalikan sesuatu yang sesuatunya bulat. Nah, jadi bisa disimpulkan SK plus 1 benar. Nah, dengan induksi matematika, SN benar untuk setiap bilangan bulat positif. Oke ya. Nah, semoga cukup jelas. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif, kita punya kesamaan ini. Jadi, yang kiri adalah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat sampai 2n-1 kuadrat. Jadi jumlahan dari bilangan ganjil di bilangan ganjil kuadrat ya. Jumlahan bilangan ganjil kuadrat. Yang sebelah kanan ini formulanya. Bentuknya seperti ini. Jadi ini yang akan ditunjukkan. Nah, starternya karena di sini bilangan bulat positif, berarti kan kita harus menunjukkan dari 1. Jadi misalkan PN ini pernyataan. Nah, ini kesamaan ini dinyatakan dalam PN. Jadi kita akan tunjukkan PN ini benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Nah, untuk N sama dengan 1, berarti kita punya 1 kuadrat, ya kan? 1 kuadrat itu 1, dan 1 ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini, kan? Jadi diperoleh P1 itu benar. Nah, selanjutnya diasumsikan PK benar, berarti kan kita punya ini, kan? Berarti kan sama saja ini diganti dengan K. Terus yang ini juga ganti K kan. Ini juga diganti K. Berarti kita punya kesamaan ini. Itu jadi alat kita nanti. Nah, akan ditunjukkan PK plus 1 benar. Jadi PK plus 1 berarti pernyataannya itu di sebelah kiri ada jumlahan ini. Terus lanjut 1 lagi ya. Karena sampai K plus 1. Kalau yang PK kan berhenti di 2K dikurang 1 kuadrat. Nah, kita bisa pandang ini sebagai 2 part, ya kan? Yang part pertama ini sama persis dengan yang kita punya di sini. Berarti kita bisa ganti di sini. Nah, yang ini ya tinggal di sini aja. Nah, selanjutnya disamakan penyebutnya. Terus supaya lebih mudah difaktorkan karena sama-sama punya 2K plus 1 kan di sini. Ini juga ada 2K plus 1. Berarti distributif bisa keluar. Nah, di sini tinggal ini. Nah, kan bisa difaktorkan lagi setelah disederhanakan. Ini difaktorkan kan jadi ini. Nah, di bentuk akhirnya kita butuh K plus 1. Karena butuh K plus 1 ya K plus 1-nya dipertahankan. Yang sisanya dijabarkan. Nah, ini disesuaikan dengan bentuknya. Arah kita apa? Ternyata arah kita inginnya ini. Ya sudah, berarti kita peroleh ini. Selesai. Nah, bisa dilihat ya, kiri kanannya nanti sesuai yang kita inginkan dan kita punya pernyataan PK plus 1 itu benar. Jadi, dengan induksi matematika, PN benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Oke, jadi sebelum video ini saya akhiri, saya ingin note 2 tadi yang ya memang agak sulit sih untuk menulis, saya akui itu. Jadi untuk yang tidak hanya S1, S2, dan S3 pun juga punya kesulitan dalam hal menulis. Karena menulis itu kan memang tingkatannya tuh beberapa level dibandingkan dengan ya langsung lisan. Karena kalau menulis kan ya interpretasi orang terhadap tulisan kita kan bisa beda dengan orang yang menuliskannya. Jadi memang harus banyak-banyak latihan menulis. Dan saya ingin garis bawahi tadi ya, tolong dihindari. Yang pertama adalah jangan menggunakan apa yang ingin ditunjukkan di pembuktian. Jadi ya karena sama saja bohong kan, kalau misalkan kita ingin menunjukkan sesuatu dan itu sudah diasumsikan benar. Berarti kan jadi kurang pas dalam pembuktiannya. Jadi ada missing gap di situ. Dan yang kedua, kalau ingin menunjukkan sesuatu dibuat sejelas mungkin, se-clear mungkin. Definisinya dijelaskan kalau perlu. Karena kalau semuanya itu sudah dijelaskan semuanya, rinci,
Nah, jadi alur pembuktiannya itu nanti juga jadi lebih nyaman. Karena ketika itu sudah dijelaskan, alatnya seperti apa kita sudah tahu, targetnya kemana juga sudah tahu. Jadi per stepnya itu nanti jadi lebih lancar, lebih mudah dipahami. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dapat digunakan untuk evaluasi masing-masing. Karena yang seperti itu tadi itu sangat mungkin terjadi di mata kuliah lain juga. Jadi jangan diulangi. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.